Kemudian yang slide berikutnya untuk yang guru besar. Untuk yang guru besar, tim penilainya ada 2. Nanti kalau ada split, kami pisah. Kalau splitnya administratif, nanti pleno akan melihat seberapa, apakah kalau administratif itu nanti asesor kita kumpulkan. Kemudian kalau substantif, nanti kita pilihkan asesor ketiga. Slide berikutnya, kami akan sampaikan beberapa hal mendasar yang sering menjadi penolakan. Jadi kalau dari gelombang 0, gelombang 1 itu untuk tingkat kesuksesan lektor kepala itu di angka 63%, sedangkan profesor tingkat kesuksesan atau tingkat kelulusannya 44%. Kami sampaikan kenapa bisa gagal. Slide berikutnya, beberapa alasannya itu sebagian besar untuk yang lektor kepala, yaitu terkait dengan korespondensi dan penulisan karir. Mohon dengan sangat Ibu Bapak semua, korespondensi ini penting. Korespondensi ini penting karena untuk menunjukkan keseriusan dari publisher atau penerbit terkait dengan tulisan kita. Karena tulisan kita pasti menyangkut substansi yang esensial, sehingga jangan sampai korespondensi ini sifatnya hanya formalitas saja. Karena korespondensi penting untuk mengindikasikan penerbit punya kepentingan terhadap substansi yang ada. Kemudian penulisan karir pun kita pastikan Ibu Bapak semua biasakan menulis dengan cermat dan baik, ya. Jadi jangan sampai kita terhadap kualitas tulisan kita itu tidak peduli. Ini yang sebagian besar menjadi masalah. Juga terkait dengan kebaruan. Isu kebaruan ini biasanya muncul misalkan publikasi yang menjadi karya khusus kita sangat sangat minimalis gitu ya. Kemudian juga hanya literatur review yang sangat dangkal. Ini sering menjadi bahan maksudnya bahan penolakan atau hal yang menjadi dasar penolakan karena nilai kebaruannya tidak ada. Kemudian yang berikutnya yang guru besar ada tambahannya di luar korespondensi, slide berikutnya itu ada rekam jejak dan kapasitas manajerial, ya. Jadi rekam jejak ini penting Ibu Bapak semua mulai dari sekarang. Tolong perhatikan profil keilmuan kita. Profil keilmuan kita itu bisa terlihat di mana. Ibu Bapak semua pasti punya akun Sinta. Tolong bisa dicermati atau kita openi gitu ya. Artinya kita perhatikan akun Sinta, misalkan akun Scopus, kemudian akun Google Scholar. Paling tidak 3 itu Ibu Bapak semua bisa terus memaintain, bisa melihat ya, untuk melihat karena rekam jejak itu bisa terlihat di sana. Kemudian juga kapasitas manajerial. Kapasitas manajerial ini terkait dengan penelitian-penelitian kita. Apakah kita mengikuti hibah kompetitif tingkat nasional atau apakah ini bisa pilihan ya, apakah kita membimbing S3, apakah kita menguji S3 ini untuk khusus yang profesor, kemudian apakah kita menjadi mitra bestari ya, reviewer dari satu jurnal ini ada di kapasitas manajerial. Kemudian slide berikutnya. Sebelum masuk ke integritas akademik, saya akan menyampaikan hal-hal yang mungkin nanti akan terkait dengan permen yang baru ya, Ibu Bapak semua. Di permen yang baru nanti terkait dengan usulan kenaikan jabatan akademik dosen itu untuk yang ke guru besar semua ke kementerian. Kemudian kalau ke lektor kepala nanti PTNBH itu bisa melakukan uji kompetensi sendiri. Kemudian kalau mohon maaf ini ada telepon tapi saya lanjutkan saja. Kalau ke asisten ahli dan lektor ada di masing-masing KL ya untuk pelaksanaannya. Hal apa yang membedakan? Yang membedakan ke guru besar Ibu Bapak semua. Yang guru besar nanti tidak hanya satu syarat khususnya, nanti syarat khususnya ada 2 gitu ya, ada 2. Kemudian yang 2 pun nanti kita bisa masukkan yang syarat khusus utama dan syarat khusus tambahan.
Kemudian untuk hal yang lain kurang lebih tidak ada yang membedakan, hanya nanti memang SKP itu kita usahakan ada penilaian di atas SKP. Jadi demikian Ibu Bapak semua terkait dengan integritas akademik, kami sampaikan bahwa kita punya permen integritas akademik, mohon bisa dipatuhi bahwa di dalam setiap penerbitan kita harus melihat atau harus mengutamakan, mengedepankan integritas kita. Jadi kita tentu menghindarkan dari hal-hal yang melanggar integritas akademik, yaitu diantaranya pengajuan jamak, kemudian plagiat, kemudian adanya konflik kepentingan, kemudian yang lainnya itu yang paling sering itu bagian di plagiat dan kepengarangan yang tidak sah ya. Nah, ada 6 jenis pelanggaran. Ada di materi ini, nanti mohon dipelajari. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Mungkin kita buka penanya ya Bu ya. Mohon izin, ini tadi saya ditelepon Pak Menteri, saya tak telepon sebentar ya. Siap, siap Bu. Mungkin bagi Bapak Ibu yang berada di kampus daerah bisa menyampaikan pertanyaan di chat, nanti akan saya bacakan kalau sempat kita bacakan satu persatu. Ya kah? Besok kan lewat PA tadi kami batalkan. Angkat tangan ya. Nah. Ya. Saya dapat telepon mungkin tuh bicara semula. Pak Menteri. Ya kalau anak Mohon maaf suara tidak keluar suaranya. Izin Bapak, kita memang masih menunggu Pak. Bu Prof. Suning lagi
ditelepon Pak Menteri. Jadi menunggu beliau, setelah itu baru kita lakukan tanya jawab. Assalamualaikum Ibu Bapak. Tadi nggak dengar suara saya kan ya? Sudah dengar Bu? Sudah boleh bertanya ini Bu? Atau gimana Bu? Kami persilakan Bapak Ibu mungkin yang berada di sini mungkin bisa bertanya. Ada yang mau bertanya? Ya, terima kasih. Selamat sore. Nama Joni Pabisa, dosen dari IPDN Kampus Sulawesi Utara. Saya kurang tahu apakah ini kecepatan pertanyaannya atau gimana. Saya hanya ingin tahu, Bu, kira-kira perbedaan presentasi kesibukan administrasi, aturan lama dengan aturan baru gimana gitu. Karena seringkali kan hambatannya pada bagaimana dosen harus mempersiapkan persyaratan-persyaratan administrasi. Itu yang seringkali membuat kami tidak cepat ngurusnya. Dengan aturan baru nanti, kebijakan yang baru nanti, apakah ada pengurangan kesibukan administrasi itu? Demikian, terima kasih. Terima kasih Bapak. Langsung saja saya tanggapi, Ibu. Monggo Ibu. Ya. Jadi Ibu Bapak semua, ini kami sedang mencoba, sebetulnya sudah banyak sekali contoh praktek baik itu atau praktek baik yang sudah dilakukan di mana kaitannya dengan administrasi penyiapan jabatan akademik dosen itu tidak dilakukan oleh dosen. Jadi ada tendik yang memang disiapkan untuk itu. Sehingga nanti ke depan kami akan mendorong juga bagi perguruan tinggi maupun KL yang belum membuat skema seperti itu, kami dorong untuk membuat skema itu. Jadi ini sudah banyak sekali praktek baik, termasuk di tempat kami di Universitas Gadjah Mada, itu adminnya sangat cekatan gitu ya, untuk bisa tahu, kemudian nanti bisa menyampaikan ini, kurang itu, kemudian yang berikutnya katakanlah sudah sampai, oh Bapak ini sudah saatnya masuk lektor kepala, Bapak ininya hukumnya sudah memadai, syarat-syaratnya sudah ada. Karena semua rekaman aktivitas kita sudah ada di PKD. Jadi nanti mungkin, bukan mungkin ya, kami akan membuat program bahwa tendik-tendik
atau tenaga kependidikan yang ada dikhususkan untuk membantu dosen di dalam proses kenaikan jabatan akademik dosen. Ini sudah dilakukan oleh banyak tempat, ya.